Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Faqala Allah fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sahabat UM dimanapun berada, alhamdulillah hari ini kita bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala, bersalawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat UM, ya, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan terkait dengan hancurnya agama, ya. Dan hancurnya agama maka akan hancurnya kehidupan bangsa. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan afatud dini salasatun, ya, bahwa kehancuran agama, ya, kemudian disebabkan karena tiga hal. Yang pertama adalah faqihu fajir wa imamun jair wal mustahidun jahilun, ya. Jadi yang pertama kehancuran agama, ya, bencana untuk agama tersebut adalah disebabkan faqihu fajirun, orang faqih, alim, ulama, ya, kemudian fajirun, mereka tertipu dengan dunianya. Dan ini, ya, dan ini kemudian akan membuat dia lemah terhadap agamanya. Dan kemudian ada faqih yang bermaksiat, dan kemudian ada faqih yang terbeli dengan kehidupan dunia, ya. Jadi yang pertama adalah faqih fajir. Yang kedua adalah al-imamun jair, pemimpin-pemimpin yang zalim, ya. Pemimpin-pemimpin yang zalim yang tidak menetapkan atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Dia menetapkan di atas hukum-hukum yang bukan hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah mustahidun jahilun, orang yang bodoh yang kemudian dia beristihad. Maka bencana terhadap agama, kehancuran terhadap agama ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor tersebut, ya. Nah, kalau kita lihat kerangkanya, ya, kalau kita perhatikan terus kemudian kita pelajari, ya, bahwa kehancuran agama bisa menyebabkan kehancuran dari sebuah negara, ya. Dan orang kafir tahu itu, ya. Jika ingin menghancurkan sebuah negara maka hancurkan agama, ya. Dalam hal ini hancurkan Islam di negara tersebut. Dan hari ini terbukti, ya, sejarah membuktikan, dan waqiah atau kondisi hari ini kemudian membuktikan juga bahwa ketika ingin menguasai sebuah negara tersebut maka hancurkan agama, dalam hal ini Islam, agama Islam hancurkan. Dan upaya penghancuran itu dilakukan secara sistematis, ya. Terus kemudian mereka masif, ya. Mereka melakukan secara masif, kemudian mereka melakukan secara sistematis, ya. Dan yang dihancurkan hari ini yang pertama, ya, agar negaranya itu bisa dikuasai, ya, agar agamanya atau negaranya itu bisa dikuasai oleh orang-orang kafir, maka yang dihancurkan adalah pondasi-pondasi dalam kehidupan beragama Islam. Yang pertama, tadi saya katakan faqihu fajir, bahwa orang-orang faqih yang fajir itu adalah orang-orang yang menghancurkan agama. Sehingga kalau sebuah negara kehilangan orang-orang faqihnya yang alim, ya, bukan yang fajir, maka kehancuran agama, kehancuran negara tinggal menunggu waktu saja, ya. Maka hari ini musuh-musuh Islam itu berusaha itu untuk membuat ulama-ulama yang jalannya lurus kemudian menjadi jalannya bengkok, ya. Bisa digoda dengan perkara dunia, maka ulama tersebut akan bengkok, ya, akan bengkok dan kemudian akan mengikuti orang-orang kafir tersebut, ya. Dan dia akan melakukan program-program yang diprogramkan orang-orang kafir tersebut, ya, ulama, ya. Jadi yang pertama yang disasar untuk agar agamanya hancur itu ulamanya, ya. Jika ulamanya itu ulama lemah maka digoda dengan segala kehidupan dunia, digoda, ya. Tawarkan ini, ya, tawarkan jabatan, tawarkan harta, tawarkan segala fasilitas dunia, ya, buat ulama-ulama atau orang-orang faqihnya yang lemah, maka kemudian dia akan mengikuti apa yang ditawarkannya sebut, dan dia tidak akan menjadi idealis dalam beragama. Akan banyak dalil-dalil, fatwa-fatwa yang kemudian diselaraskan dengan keinginan orang-orang kafir tersebut. Itu buat orang-orang yang bisa dibeli, ya. Buat ulama yang tidak bisa dibeli dan konsisten menegakkan agama Allah, menegakkan Islam, menegakkan din, maka konsekuensinya dia akan dipersekusi, namanya akan dijatuhkan, ya, namanya akan diperburuk, citranya akan dirusak,
Dan tidak sedikit kemudian ya yang mengalami seperti itu, dan tidak sedikit juga yang kemudian diambil, ya, ditahan, ya, karena ulama-ulama yang siqah, ulama-ulama yang istiqamah, ulama-ulama yang berada dalam kebenaran itu kalau dibiarkan di tengah umat maka akan bahaya. Ya, jadi yang pertama yang dibunuh karakternya atau yang dilakukan untuk melemahkan atau menghancurkan agama adalah para ulama yang disasar. Ya, para ulama yang disasar, ya, ulama yang nggak konsisten dibeli dengan kehidupan dunia, ulama yang istiqomah kemudian dipersekusi, dijelekan citranya, diperburuk citranya, bahkan tidak sedikit kemudian mereka ditangkap. Jadi ulama, objek yang pertama, mereka tahu bahwa agama itu sumbernya dari para ulama, maka ulama itu yang akan dibidik oleh orang-orang kafir. Kalau yang mudah dibeli, yang nggak beli ya maka akan mengalami tindakan-tindakan dari orang-orang kafir tersebut. Ya, yang kedua, ya, ketika kehancuran agama, kehancuran negara, maka yang dibidik adalah ajarannya, ajaran Islamnya itu. Ya, ajaran Islamnya itu akan dicampurkan dengan ajaran-ajaran batil. Ya, orang-orang kafir akan membawa ajaran-ajaran yang ditawarkan kepada umat Islam yang dikatakan adalah hadis Rasulullah SAW, sirran bisirrin dira'an binira'in, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, kemudian umat Islam akan ikut dengan tradisi dan budaya orang-orang kafir. Mereka akan ikut terus, ya, termasuk pemikiran-pemikirannya, ajaran-ajarannya. Mungkin kita ingat tahun 90-an, tahun 2000 ketika mula-mula Indonesia ini dihajar dengan pemikiran liberal, pemikiran sekuler dan yang lainnya, ya. Wah, itu berusaha untuk menjauhkan orang-orang Islam dari ajaran Islamnya, karena mereka tahu bahwa agama ini yang akan menghambat pergerakan mereka untuk menguasai negara jika ada orang-orang Islam yang kemudian istiqomah menjalankan agama Islam tersebut. Ya, jadi dijauhkan ajarannya ini. Ya, maka kemudian banyak hari ini yang kemudian ajaran-ajaran yang berusaha menjauhkan umat Islam ini dari ajaran Islam. Ya, jadi yang kedua adalah ajarannya yang dihajar. Ya, ajarannya yang kemudian berusaha dijauhkan dari umat Islam. Selain ulama yang tadi, ya, kemudian ajarannya. Yang ketiga, upaya orang-orang kafir untuk menjatuhkan atau melemahkan agama agar bisa menguasai negara tersebut. Yang ketiga adalah dengan membunuh atau simbol-simbol keagamaan, ya, simbol-simbol agama Islam. Dibunuh itu, ya. Karakternya, ya, dibunuh. Ya, beberapa waktu yang lalu ketika misalkan, ya, ada seorang anggota MUI yang kemudian ditangkap oleh Densus 88, entah benar atau enggak dengan tuduhan teroris tersebut, maka ramai-ramai itu, ya, orang-orang kafir mengeluarkan hashtag pembubaran MUI. Ya, mereka tahu bahwa MUI itu adalah organisasi atau lembaga keagamaan yang akan menjaga agama ini. Mereka tahu itu. Ya, maka kemudian yang disasar berikutnya adalah lembaga-lembaga formal keagamaan yang kemudian bisa mereka sasar untuk melemahkan agama Islam, yang kemudian dengan melemahnya agama Islam mereka bisa menguasai negara. Ya. Jadi MUI belum lama lagi kemudian keluar list 198 pondok pesantren terafiliasi terorisme. Ya, mereka tahu bahwa pondok pesantren adalah lembaga untuk menghasilkan kader-kader ulama yang akan menjaga agama. Ketika mereka menjaga agama, maka bangsa ini akan terjaga dengan sendirinya. Mereka tahu, maka yang dibunuh oleh mereka kemudian adalah lembaga-lembaga, simbol-simbol keagamaan daripada agama Islam. Ya, MUI sebagai organisasi yang menaungi seluruh ormas Islam di Indonesia. Yang kedua, pondok pesantren. Ya, pondok pesantrennya. Ya, jadi ulamanya dilemahkan, ya, terus kemudian ajaran Islamnya dijauhkan dari umat Islam. Yang ketiga adalah lembaga-lembaga formalnya dibidik dan kemudian dicitrakan sebagai lembaga negatif, lembaga yang buruk. MUI berusaha dipukul, pondok pesantren berusaha dipukul. Dan yang terakhir yang dilakukan oleh orang-orang kafir itu, entah melalui orang Islam maupun dengan orang kafir itu sendiri, yang terakhir adalah membunuh siar-siar daripada agama Islam tersebut. Ya, yang sedikit-sedikit orang nanti akan tidak tahu terkait dengan siar Islam. Dan hari ini kejadian yang paling update
adalah kejadian terkait dengan revisi azan, ya, revisi azan yang agar kemudian suaranya dikecilkan karena dianggap menyamai gonggongan anjing, mengganggu masyarakat. Nah, ini syiar, ya, syiar Islam, ya. Dan ini merupakan hal yang terus dilakukan oleh orang-orang kafir, dilakukan oleh musuh-musuh Islam untuk melemahkan agama Islam. Jika sudah lemah agama Islam, maka kemudian negara ini, negara yang kita cintai ini, negara Kesatuan Republik Indonesia ini, maka kemudian akan mudah mereka kuasai. Jauhkan mereka dari agama, hancurkan agamanya. Kalau agama sudah hancur, agama sudah jauh dari mereka, maka kemudian negara ini akan sangat mudah dikuasai oleh orang-orang kafir. Ya, ulamanya, ajarannya, simbol-simbol keagamaannya, maka yang terakhir syiar-syiarnya, itu semuanya digarap oleh orang-orang kafir dengan masif, dengan tersistem. Maka umat Islam hari ini harus waspada, ya. Umat Islam hari ini harus waspada, dan kemudian kita harus meningkatkan kembali, ya, meningkatkan kembali pengetahuan keilmuan agama kita, meningkatkan kembali aktivitas-aktivitas keagamaan kita, dan kita jaga agama ini agar tidak berkurang. Agama ini kemudian agar bisa eksis di Indonesia, karena kita sadar bahwa kita menjaga agama ini, maka insya Allah agama ini yang akan menjaga bangsa ini. Jika agama ini rusak, jika agama ini hancur, maka insya Allah sedikit demi sedikit negara ini juga akan hancur dan kemudian dikuasai oleh orang-orang kafir. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum sa'iril muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.